Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Atika Inayah dan rekan saya Nur Akma Wilda dan Safrida. Baik, di sini kami ingin menjelaskan terkait materi kami tentang motivasi dari konsep menjadi penerapan. Adapun video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Dr. Taufik S. Sos MSI. Baiklah teman-teman, sebelumnya apakah teman-teman tahu apa itu motivasi? Jadi motivasi ini merupakan sebuah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar maupun tidak sadar. Setelah kita mengetahui apa itu motivasi, selanjutnya ada manajemen by objective, yang merupakan suatu program yang mencakup tujuan tertentu yang ditetapkan secara partisipatif dalam jangka waktu tertentu dengan umpan baik mengenai kemajuan tertentu. Setelah kita mengetahui apa itu motivasi, selanjutnya ada manajemen by objective, yang merupakan suatu program yang mencakup tujuan tertentu ditetapkan secara partisipatif dalam jangka waktu tertentu dengan umpan baik mengenai kemajuan tertentu. Selanjutnya, adapun kegagalan dalam MBO yaitu yang pertama, harapan yang tidak realistis terhadap MBO, yang kedua, kurangnya komitmen manajemen puncak mengapa MBO gagal, yang ketiga, kegagalan mencapai ketidakseimbangan dengan benar, dan yang keempat, ketidaksesuaian budaya. Selanjutnya, adapun karakteristik model pekerjaan menurut J. Richard Hackman dan Greg Oldham. Yang pertama, ada keahlian yang bervariasi. Adapun keahlian yang bervariasi ini menjelaskan bagaimana tingkat pekerjaan membutuhkan beragam aktivitas sehingga pekerja bisa menggunakan sejumlah keterampilan dan bakat yang berbeda. Contohnya, seorang karyawan harus bisa menyusun laporan keuangan perusahaan, mulai dari membuat jurnal sampai menjadi laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku. Sedangkan seorang auditor harus bisa mendeteksi salah satu material yang disajikan oleh laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, tugas identitas, yang merupakan tingkat mana suatu pekerjaan membutuhkan penyelesaian dari seluruh bagian pekerjaan yang bisa diidentifikasikan. Contohnya, seorang auditor harus mampu menyelesaikan semua tahapan dalam pelaksanaan audit. Yang ketiga, ada signifikansi tugas, yang dimana merupakan tingkat mana suatu pekerjaan berpengaruh substansial dalam kehidupan atau pekerjaan individu lain. Misalkan seorang perawat harus dengan ikhlas dan sabar dalam merawat dan memenuhi pasien yang ada di rumah sakit. Yang keempat, kemandirian, yang merupakan tingkat mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, kemerdekaan, serta keleluasan yang substansial untuk individu dalam merencanakan pekerjaan dan menentukan prosedur-prosedur yang akan digunakan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Contohnya, seorang sales marketing yang diperbolehkan mengatur jam kerja dan metode penjualan yang akan digunakan oleh sales marketing tersebut dalam pencapaian target penjualan produk perusahaan. Yang terakhir yaitu umpan balik, yang merupakan tingkat mana pelaksanaan aktivitas kerja memuat seorang individu mendapatkan informasi yang jelas dan langsung mengenai keefektifan kinerjanya. Adapun contohnya, misalkan orang yang ahli dalam memperbaiki barang elektronik, orang tersebut diharapkan mampu memperbaiki barang elektronik yang rusak sehingga dapat digunakan kembali. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Safrida. Selanjutnya, adapun cara yang dilakukan agar pekerjaan dapat didesain ulang, yaitu yang pertama, rotasi pekerjaan.
adalah perpindahan tugas dan tanggung jawab karyawan sebagai upaya organisasi dalam mengurangi kebosanan dan kelelahan karyawan yang diakibatkan oleh pekerjaan. Yang kedua ada pengayaan pekerjaan, adalah penambahan tugas pada karyawan yang sudah ada sehingga mereka dapat menyumbangkan potensi mereka secara penuh guna memperluas keahlian dan tanggung jawab mereka. Selanjutnya, adapun alternatif pengaturan kerja, yaitu yang pertama waktu fleksibel, adalah waktu yang tepat. Contohnya, jadwal yang ditetapkan yaitu pukul 8 dan karyawan datang tepat pada pukul 8 atau sebelum jam 8. Yang kedua ada pembagian kerja, adalah setiap bidang kerjanya dibagi berdasarkan keahliannya. Yang ketiga, bekerja jarak jauh adalah contohnya dapat bekerja dari rumah dan di mana saja. Selanjutnya ada keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja merupakan suatu proses partisipatif yang menggunakan seluruh kapasitas pegawai dan dirancang untuk mendorong peningkatan komitmen terhadap keberhasilan suatu organisasi. Selanjutnya adapun contoh program keterlibatan kerja. Yang pertama, manajemen partisipatif, yaitu suatu proses di mana bawahan berbagi kekuasaan dalam pengambilan keputusan pada tingkat yang signifikan dengan atasan langsungnya. Yang kedua ada partisipasi perwakilan, yaitu pekerjaan berpartisipasi dalam mengambil keputusan organisasi melalui sekelompok kecil perwakilan karyawan. Contoh dari manajemen partisipasif adalah antara karyawan dan pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan dilakukan secara bersama-sama tanpa membedakan antara atasan dan bawahan, di mana pimpinan tidak merasa dirinya adalah sebagai bos. Selanjutnya, contoh partisipasi perwakilan, yaitu adanya seorang perwakilan dari seluruh karyawan untuk mengambil keputusan yang akan disampaikan kepada atasan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Nur Akmawilda. Baiklah, selanjutnya ada kaitannya program keterlibatan kerja dengan teori motivasi. Program keterlibatan kerja memberikan motivasi secara intrinsik dengan meningkatkan peluang untuk pertumbuhan, tanggung jawab, dan keterlibatan dalam pekerjaan itu sendiri. Peluang untuk mengambil keputusan implementasi dan kemudian melihat mereka dijalankan atau dapat membantu memenuhi kebutuhan pekerja tersebut. Baiklah, selanjutnya ada imbalan untuk motivasi para pekerja. Yang pertama itu gaji berdasarkan hasil kerja, yang dimana seorang karyawan harus menghasilkan 200 barang per hari, tetapi karyawannya hanya dapat menghasilkan 100 barang per hari. Jadi gaji yang dibayarkan berdasarkan hasil kerja karyawan tersebut ialah sebesar jumlah barang yang telah dihasilkan. Yang kedua itu ada gaji berdasarkan prestasi. Contohnya seorang karyawan memiliki prestasi yang lebih daripada karyawan yang lain, maka pihak perusahaan akan memberikan reward kepada karyawan tersebut. Yang ketiga itu ada gaji berdasarkan keahlian. Contohnya gaji yang diberikan kepada karyawan sesuai kemampuan. Jika dia mencapai target, maka gaji yang diberikan sesuai dengan target yang didapat. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu di mana motivasi merupakan dorongan dari diri seorang yang melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Di mana alternatif dalam pengaturan kerja ini dari flex time, pembagian kerja, juga bekerja jarak jauh. Model pekerjaan menurut Jerry Hartman dan Greg Oldham, yang pertama keahlian bervariasi, identitas tugas, signifikasi tugas, kemandirian, dan juga umpan balik. Sekian dari hasil presentasi kelompok 7. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Sedikit kata-kata yang kami sampaikan, sukses bukanlah kunci kebahagiaan, kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Jika Anda mencintai apa yang Anda lakukan, Anda akan sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.